Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Squero. Di konten Ramal Squero kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Kira-kira apa kita bahas tentang Rangga Azov, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah di bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan bagaimana karir dari Rangga Azov di tahun 2023, karena di beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mulai membacakan ya beberapa artis atau public figure. Salah satunya Heiko van der Vecken juga kemarin sudah sempat saya bacakan, dan ini fansnya Azov kemungkinan ya yang meminta saya supaya membacakan. Tolong dibacakan dong Mas Adit. Heiko sudah dibacakan, Rangga Azov tolong dibacakan sekalian. Kira-kira karirnya akan seperti apa? Apakah akan lebih cemerlang? Apakah akan ada penurunan atau bagaimana ya? Karena teman-teman ketahui juga di akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2022, Rangga Azov itu menyabet penghargaan juga ya, mendapatkan penghargaan. Kemudian juga itu pastinya menjadi sebuah bukti ya bahwa Rangga Azov adalah salah satu aktor ataupun juga public figure yang patut diperhitungkan ya untuk jam terbangnya, kemudian juga karya-karyanya, peran-perannya itu juga sangat luar biasa. Dan kira-kira bagaimana di tahun 2023, kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot, dan kita akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah tongkat, dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu dari ketujuh tongkat ini. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat awal-awal ini memang Rangga Azov itu terlihat agak-agak menurun gitu ya, agak-agak menurun. Kemudian juga bahkan ada yang bertanya-tanya kira-kira akan ada project yang memungkinkan atau enggak memungkinkan, dalam arti mungkinkah bisa sebagus dulu, mungkinkah akan se-booming dulu ya. Karena menurut saya yang masih saat ini terngiang-ngiang ya untuk saya pribadi, saat Rangga Azov di Samudra Cinta ya, Samudra Cinta dengan Heiko van der Vecken itu masih belum bisa dilupakan sampai saat ini ya, khususnya untuk para netizen ataupun juga para fans. Kalau saya pribadi tidak terlalu mengikuti ya sinetronnya seperti apa, tapi menurut saya boomnya, kemudian juga viral-viralnya, kemudian juga cerita yang membuat Rangga Azov itu namanya semakin naik, itu salah satunya di Samudra Cinta. Bahkan karena dengan Heiko van der Vecken itu nama mereka berdua itu juga naik lagi, kemudian dipertemukan lagi di Buku Harian Seorang Istri. Meskipun bukan pemeran utama, tapi itu juga cukup membuat para Azov lovers ataupun juga para Azovers itu bisa melihat bagaimana idola mereka beradu akting. Tapi untuk saat ini memang kalau misalkan dianggap agak menurun ya, menurut saya wajar-wajar saja, karena ini masih dalam tahap mungkin istirahat ataupun juga untuk cuti ya, dalam arti kemarin sudah sempat menyelesaikan proyek-proyek yang lainnya, kemudian ini ambil libur dulu. Tapi ya saya lihat di sini memang ada beberapa argumen ataupun juga orang yang mungkin agak kurang yakin dengan Rangga Azov. Kira-kira apakah bisa
seviral dulu, apakah bisa booming seperti dulu lagi, ini yang masih dipertanyakan. Jadi ini lebih kepada beberapa kalangan yang masih meragukan kira-kira apakah Rangga Azof bisa mengulangi kesuksesannya di masa lalu, atau minimal bisa menyamai ya, menyamai atau mungkin bahkan bisa melebihi dari kesuksesan masa lalu. Itu masih banyak yang menyaksikannya. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Oke. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Lagi-lagi kartu yang berlambang tongkat, dan di sini ada 10 tongkat dan ada seseorang yang sedang seperti memeluk gitu ya, memeluk tumpukan tongkat ini. Untuk kartu yang kedua ini saya juga melihat adanya beberapa tekanan, kemudian juga mungkin ini bisa disebut tantangan juga ya untuk Rangga Azof. Kira-kira bisa nggak kamu mendapatkan kesuksesan seperti dahulu lagi? Apalagi kemarin dia sempat mendapatkan award, kemudian juga di beberapa waktu yang lalu juga kita udah tahu lah ya, dia udah dapat award, kemudian juga sering masuk nominasi. Jadi pastinya nama seorang Rangga Azof itu harus benar-benar jaminan mutu gitu ya. Kalau misalkan dia diberikan suatu project, diberikan suatu peran, dia diharuskan untuk bisa mempertanggungjawabkan namanya dia sebagai seorang aktor yang salah satu papan atas di Indonesia, supaya bisa mendongkrak kira-kira proyeknya ini bisa naik atau tidak. Nah, ini seperti menjadi semacam beban ya untuk seorang Rangga Azof. Tapi saya pernah mengatakan ya di masa lalu bahwa saya melihat karakter dari seorang Rangga Azof itu karakter yang tidak patah semangat, dan dia itu juga sangat menyukai tantangan. Jadi kalau misalkan dia itu seolah-olah ditantang, ayo Azof, kamu bisa nggak mengulang kesuksesan seperti dahulu, ataukah kamu bisa lebih sukses daripada di masa lalu? Ya, saya lihat Rangga Azof memang merasa bahwa ada beban tersendiri, tapi dia juga tidak terlalu ambil pusing. Dia hajar aja, dia seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia itu bisa, dia itu akan mempertanggungjawabkan award yang sempat dia dapatkan di waktu-waktu yang lalu. Dan itu juga pastinya akan menjadi hal yang positif ya, karena dia itu semakin termotivasi, dia akan bisa menjadi seseorang yang lebih sukses lagi daripada di masa lalu. Setidaknya dia sudah memiliki suatu angan-angan, dia sudah memiliki suatu standarisasi untuk dirinya sendiri ya. Kalau misalkan biasanya di sini kalau bisa agak di atasnya lagi, kalau bisa di atasnya lagi ya. Jadi itu adalah suatu pemikiran yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya, karena dia tidak patah semangat, dia pantang menyerah dan siap menerima tantangan yang mungkin nantinya akan diberikan kepada dia. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Seguro Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, lagi-lagi muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Jadi 3 kartu ini kartu berlambang tongkat semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Jadi tadi ada 7, kemudian 10 dan ini 9 ya. Ini banyak semua ya. Jumlahnya ini termasuk banyak semua ya, dari 7, 9, 10 itu ya sangat luar biasa. Untuk kartu yang ketiga ini saya melihat Rangga Azof masih akan berada di posisi atas ya. Saat ini dia masih berada di posisi atas dan kemungkinan dia akan bisa mempertahankannya ya. Jadi kalau misalkan ada argumen-argumen yang mengatakan wah ini Rangga Azof bisa nggak nih seperti dahulu lagi, kesuksesannya apakah akan bisa minimal setara dengan yang lalu, ataukah mungkin akan di bawahnya ataukah di atasnya. Nah, ini banyak argumen-argumen seperti itu, dan bahkan banyak juga yang mungkin agak menyaksikan kayaknya nggak bisa deh, kayaknya tetap yang di masa lalu itu agak kurang bisa disamai, agak kurang bisa untuk dilewati ya. Jadi patokannya itu tetap saat di Samudra Cinta ya, menurut saya seperti itu. Dan kalau menurut informasi ya, informasi yang saya dapat, ini juga sudah mulai ada proyek baru di mana
dia akan beradu acting, tapi bukan dengan Heiko van der Vecken ya, karena Heiko van der Vecken sudah beradu acting dengan Cinta Bryan. Jadi sekarang Rangga Alsof akan dipertemukan ataupun juga dipasangkan dengan orang lain. Nah, ini pastinya akan menjadi pro dan kontra juga karena tidak sepaket dengan Heiko ya. Ini mungkin nanti akan bisa kita jadikan pembahasan ya di beberapa waktu yang akan datang kalau misalkan ada yang meminta. Tapi kalau misalkan untuk saat ini karir dari Rangga Alsof memang banyak yang agak mempertanyakan kira-kira bisa atau enggak untuk bisa sukses seperti dahulu lagi. Tapi dari ketiga kartu ini yang saya lihat, baik dari anggapan-anggapan ataupun juga argumen-argumen orang yang muncul, itu semua tidak akan diambil pusing oleh Rangga Alsof. Rangga Alsof sudah termasuk artis ataupun juga public figure yang sangat tinggi ya jam terbangnya. Jadi hal-hal semacam itu sudah menjadi sesuatu yang biasa buat dia. Jadi dia tinggal membuktikan bahwa dia itu bisa, kemudian juga bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Kalau misalkan di masa lalu dia bisa mendapatkan kesuksesan, kenapa tidak di masa sekarang ataupun juga di masa yang akan datang? Yang penting dia sudah ada niat, kemudian juga usahanya sudah bisa dijalankan lagi ya, karena katanya ini sudah mulai syuting ya, dan juga dukungan dari para Alsofers ya, dan mungkin juga dari Alsof Lovers mungkin juga memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk Rangga Alsof ya. Yang saya lihat di sini, karir dari Rangga Alsof termasuk masih sangat bagus dan bisa meningkat lagi ya di tahun 2023 ini. Apalagi di sinetron ini dia juga mendapatkan peran utama ya, bukan sebagai peran pembantu, bukan sebagai peran pendukung gitu ya. Kalau di Samudra Cinta dulu kan memang peran utama, tapi kemudian di sinetron Buku Harian Seorang Istri dia peran pembantu ya. Tapi di periode kali ini di sinetron yang terbaru ini bukan kemungkinan ya, kalau nggak salah memang akan menjadi peran utama. Jadi kita tunggu saja kira-kira bagaimana sinetronnya ataupun juga karir dari Rangga Alsof. Dan jangan lupa untuk tetap mendoakan dan juga diberikan dukungan yang terbaik untuk Rangga Alsof. Semoga apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin dia harapkan bisa terjadi dan bisa terlaksana di tahun 2023 ini. Tetap diberikan kelancaran untuk Rangga Alsof. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Ridha Guru mau undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.